Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun seiring berkembangnya zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript juga dapat digunakan pada GC server, game, load desktop, dan sebagainya. JavaScript awalnya bernama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript saat browser Netscape Navigator 2.0 rilis versi beta September 1995. Namun setelah itu dinamai ulang menjadi JavaScript. Peralatan untuk belajar JavaScript. Apa saja peralatan yang harus disiapkan untuk belajar JavaScript? 1. Web browser, Google Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. 2. Text editor, rekomendasikan VS Code. Membuat program JavaScript. Kalau begitu, mari kita buat program pertama dengan JavaScript. Silakan buka text editor, kemudian buat file bernama hello_world.html dan isi dengan kode berikut. Silakan simpan dengan nama hello_world.html, kemudian buka file tersebut dengan web browser. Maka hasilnya tunggu sebentar. Tadi kita menulis perintah console.log saya belajar JavaScript. Bagaimana cara menulis kode JavaScript di HTML? Pada contoh di atas, kita sudah menulis kode JavaScript di HTML. Cara tersebut merupakan cara penulisan embedded tempel. Masih ada beberapa cara lagi yang perlu kita ketahui. 1. Embedded, kode JavaScript ditempel langsung pada HTML. Contoh yang tadi. 2. Inline, kode JavaScript ditulis pada atribut HTML. 3. External, kode JavaScript ditulis terpisah dengan file HTML. Penulisan kode JavaScript dengan embed. Pada cara ini kita menggunakan TypeScript untuk menempelkan embed kode JavaScript pada HTML. Tag ini dapat ditulis di dalam tag head dan body. Ini contohnya. Penulisan kode JavaScript inline. Pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Misalnya saat link diklik, contohnya seperti di layar, atau bisa seperti ini, seperti di layar. Dan ini hasilnya. Perhatikan, pada atribut onClick dan href kita menuliskan fungsi JavaScript di sana. Atribut onClick merupakan atribut HTML untuk menyatakan fungsi akan dieksekusi saat elemen itu diklik. Pada contoh di atas kita menjalani fungsi alert. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menampilkan dialog. Lalu pada di atribut href kita memanggil fungsi alert dengan didahului JavaScript. Atribut href sebenarnya digunakan untuk mengisi alamat link atau URL. Karena kita ingin memanggil kode JavaScript di sana, maka alamat link tersebut kita ubah menjadi JavaScript, lalu diikuti dengan fungsi yang akan dipanggil. Penulisan kode JavaScript eksternal. Pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar karena diyakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode project. Mari kita lihat contohnya. Kita buat file dari file HTML dan JavaScript. Isi file dari program Java.js seperti di layar. Isi dari file index.html seperti di layar. Memahami variabel dan tipe data dalam JavaScript. Apa itu variabel dan apa pula itu tipe data? Apapun bahasa pemrograman yang digunakan, dua hal ini akan selalu ada. Lalu apa sebenarnya variabel itu? Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai variabel yang bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, number, object, array, dan sebagainya. Cara membuat variabel di JavaScript. Cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Contoh, var title sama dengan belajar pemrograman JavaScript.
Pada contoh di atas kita membuat variabel bernama title dengan nilai berupa teks string belajar pemrograman JavaScript. Contoh lagi yang seperti di layar. Perhatikan. Pada contoh di atas kita menggunakan huruf besar atau kapital untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Kenapa tidak menggunakan underscore? Pada JavaScript kita dianjurkan menggunakan camel case. Dalam penamaan boleh saja menggunakan snake case atau underscore seperti ini. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah, program masih tetap valid, namun mayoritas programmer JavaScript menggunakan camel case. Berikutnya, perlu kami ketahui juga selain kata kunci var, kita juga bisa membuat variabel dengan kata kunci let atau tanpa awalan apapun. Contoh, itu adalah contoh yang sudah kita blok. Apa bedanya mungkin yang dengan var let dan yang tanpa awalan? Perbedaannya terletak pada jangkauan dan penggunaannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Menampilkan isi variabel. Untuk menampilkan isi variabel, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi untuk menampilkan output seperti fungsi konsol .log dalam tanda kurung menampilkan output ke konsol JavaScript, fungsi dokumen .write dalam tanda kurung menampilkan output ke dokumen HTML, dan fungsi alert dalam tanda kurung menampilkan output ke jendela dialog. Mari kita coba buatlah file bernama belajar variabel HTML, lalu isi dengan kode berikut. Setelah itu coba buka dengan browser dan perhatikan hasilnya. Arti simbol huruf pada contoh di atas menggabungkan bukan menjumlahkan.